Pak Indra, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak Indra. Jadi Kemen PPPM melihat kasus yang terjadi di Makassar seperti apa ini, Pak? Ya tentu ini jadi keprihatinan kita semua ya. Memang kalau kita bicara terkait isu-isu perdagangan orang ya, ini tentu melibatkan semacam sindikat ya. Ya. Jadi ada beberapa orang yang mengambil keuntungan, kemudian juga ada yang menerima dan sebagainya. Jadi banyak juga yang terlibat. Dan ini sebenarnya juga sudah menjadi concern kita juga bahwa perdagangan orang ini tentu apalagi pada anak ya, Ya. anak kan itu juga mudah sekali dimanipulasi gitu, sehingga tentu ini menjadi keberatan kita. Nah, yang tentu sangat miris tentu adalah justru perdagangan ini difasilitasi oleh orang tuanya gitu Ya. ya, oleh keluarganya. Ini sangat miris sekali. Bahkan sudah dipanjer sejak dalam kandungan, Pak. Betul. Nah, ini keluarga yang seharusnya menjadi tempat tumbuh kembang bagi anak gitu untuk hidup bisa bisa bertumbuh secara optimal dan sebagainya, justru menjadi tempat bagi anak yang kemudian anak itu sendiri menjadi diperdagangkan. Nah, ini tentu menjadi sangat miris sekali. Ya. Nah, oleh karena itu tentu kami juga kalau penanganan tentu dengan pihak aparat penegak keamanan ya, kita Ya. Sudah masuk laporannya ke polisi ini ya, betul, Pak Indra ya. betul, ya. Sudah berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian karena kita juga punya jejaring yang cukup kuat untuk menangani hal tersebut. Nah, di sisi lain memang upaya-upaya yang perlu kita lakukan bersama ya, tentu pemerintah sebenarnya sudah banyak kebijakan-kebijakan. Kita punya undang-undang perlindungan anak, kita punya undang-undang tindak pidana perdagangan orang gitu ya. Tentu adalah bagaimana kemudian kita mengajak keluarga dan juga masyarakat untuk juga bagaimana kita mengawasi anak-anak kita, memenuhi kebutuhan atau memenuhi haknya bagi anak-anak kita. Ini yang saya rasa upaya-upaya pencegahan ini perlu terus kita lakukan bersama gitu, Yeah. oleh pemerintah, masyarakat maupun juga oleh keluarga, sesuai dengan perannya masing-masing tentunya ya. Ya. Dan tadi disebutkan juga ada faktor kemiskinan gitu ya. Sebenarnya juga pemerintah sebenarnya sudah mempunyai program-program untuk pengentasan kemiskinan. Nah, apakah ini mungkin tidak terjangkau atau mungkin ini nanti perlu kita lihat kembali. Ya, tapi begini Pak Indra, ini ada juga dugaan dari berbagai kalangan begitu ya, karena yang dijual anaknya sampai 3 begitu ya, ponakannya juga kemungkinan 2 yang dijual oleh dia. Nah, ini apakah kemudian si ibu ini atau si wanita ini, perempuan ini ya, menikah dengan orang lain begitu, modusnya adalah untuk melahirkan bayi yang bisa dijual. Nah, ada juga dugaan seperti itu bagaimana Pak Indra menurut Bapak? Iya, bisa jadi hal itu sebagai modus juga ya. Yeah. Modusnya bisa macam-macam kan. Modus bisa sekarang apalagi perdagangan orang gitu ya. Modusnya luar biasa sekali dan bisa jadi ini menjadi dugaan kita bersama gitu Yeah. ya, bahwa itu bisa jadi Modusnya bisa beragam begitu ya untuk TPPO begitu ya Pak Indra ya. Betul, jadi itu jadi komoditas ya. Melahirkan jadi punya anak kemudian diperdagangkan, itu seperti kayak Iya, komoditas. karena sudah dipanjer sejak dalam kandungan Pak. Nah, itu yang bikin curiga begitu Pak Indra. Iya, betul. Ya, ini saya rasa patut diduga seperti itu juga. Tapi nanti kita tunggulah penyelidikan lebih lanjut tentunya oleh polisi ya. Iya. Siapa hasilnya nanti gitu. Jadi prioritasnya ini nanti kalau koordinasi dengan polisi menyelamatkan anak ini yang telah dijual atau bagaimana itu Pak Indra? Biasanya Pak. Tentu kita yang pertama bagaimana kita menyelamatkan anak ini ya. Ini karena tentu sebagai korban tentu ya, anak sebagai korban ini perlu kita amankan dulu gitu ya, amankan dan juga tentu kita penuhi juga. Mungkin kalau ada keluarganya yang terdekat barangkali bisa juga kita mengajak keluarganya yang paling dekat tentunya untuk mengasuh tentunya anaknya. Kalaupun tidak tentu kita bisa carikan tempat-tempat yang juga memberikan dukungan terhadap anak-anak ini. Nah, ini yang tentu nanti kita akan pikirkan bersama. Gitu. Ya, Pak Indra mungkin sekali lagi bisa menyampaikan imbauan ke masyarakat apa yang sebenarnya bisa kita lakukan ya dengan modus-modus TPPO seperti ini, di mana anak dalam kandungan saja sudah bisa dijual begitu Pak Indra. Ya, tentu kami mengajak masyarakat karena kalau bicara anak, perlindungan anak tentu adalah kewajiban kita bersama gitu ya. Masyarakat di sekelilingnya, di sekitarnya juga harus peduli terhadap anak. Anak bagaimanapun juga adalah anak kita semua gitu ya. Jangan sampai mereka mengalami kekerasan, termasuk juga perdagangan anak gitu ya. Ini yang perlu kita waspadai semua. Dan peran masyarakat saya rasa menjadi sangat penting. Di samping tentu ada peran keluarga ya. Keluarga yang karena pendidik utama ya. Kalau di keluarga yang mampu ya
masyarakat ini yang perlu kita ajak bersama untuk melihat secara atau mendeteksi dini kalau ada hal-hal yang terjadi pada anak yang tidak sesuai atau mungkin ada hal-hal yang mengganggu pada anak. Nah, ini yang perlu kita ajak, dan upaya pencegahan ini bisa dilakukan sebenarnya oleh masyarakat, oleh kita bersama lah ya, oleh pemerintah, masyarakat bisa kita lakukan melalui berbagai saluran-saluran yang ada di masyarakat, itu di posyandu, di RT maupun di pengajian dan sebagainya. Ini bisa tempat untuk juga terus mensosialisasikan isu-isu perlindungan anak dan bagaimana kita melindungi anak-anak kita agar terjaga dari berbagai kasus-kasus yang tidak kita inginkan. Ya, ini mungkin kepedulian juga lingkungan ya Pak. Karena kalau dari keterangan bapaknya ini kan si Pak Anto ini ya, bahwa ada satu anaknya yang sudah beberapa bulan itu tidak terlihat begitu. Masa masyarakat tidak ngeh begitu Pak? Ada anak yang tidak terlihat begitu kan? Iya betul sekali. Saya rasa memang kepedulian masyarakat sekitarnya juga menjadi penting untuk melindungi anak-anak kita. Gitu. Karena kasus-kasus ini banyak terjadi juga karena mungkin ketidakpedulian atau keabeyan dari lingkungan sekitar gitu. Ya, baik kalau begitu Pak Indra, kami nantikan perkembangannya dari Kemen PPA. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak pagi ini Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak Indra Gunawan. Ya, demikian tadi pelaksana tugas Deputi Pelindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indra Gunawan.